wabarakatuh. Saya Muhammad Aliafi dari Kombo 13 ingin membahas tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Yang pertama ada sejarah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Istilah AI pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy pada tahun 1956 ketika ia melakukan penelitian di Dartmouth, Amerika Serikat di bidang perkomputeran. Selain McCarthy, para peneliti lain yang terlibat dalam diskusi tersebut termasuk Alan Nowell, Herbert Simon, Marvin Minsky, dan Oliver Selfridge. Mereka membahas tentang bagaimana sistem komputer dapat meniru atau menghasilkan keputusan yang cerdas seperti manusia. Hasil penelitian yang dilakukan mereka menghasilkan perkembangan yang signifikan pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an, di mana AI mulai berkembang. Salah satu kontributor utama dalam perkembangan ini adalah Alan Turing, seorang ahli matematika yang tertarik dengan kemampuan mesin untuk berpikir. Turing kemudian mengajukan hipotesis dan pertanyaan tentang kemampuan berpikir mesin. Dan melalui serangkaian uji coba, ia menemukan bahwa mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Dan yang kedua ada pengertian atau definisi artificial intelligence atau AI. AI adalah sistem yang ditanamkan ke dalam mesin seperti komputer atau robot untuk meniru sifat-sifat manusia seperti emosi, kemampuan berpikir, kemampuan mengingat, dan sebagainya. Dengan memiliki konotasi yang kuat dalam fiksi ilmiah, kecerdasan buatan atau AI telah menjadi cabang yang integral dari ilmu komputer. AI mampu berinteraksi dalam tingkah laku, adaptasi, dan pembelajaran yang sangat canggih dalam komputer. Menurut para ahli, kecerdasan mempunyai definisi. Yang pertama itu menurut H.A. Simon, kecerdasan buatan atau AI merupakan suatu upaya untuk memastikan bahwa komputer dapat melakukan tugas dengan tingkat kinerja yang melebihi kemampuan manusia. Menurut Knight and Rich, kecerdasan buatan atau AI merupakan suatu komponen dari ilmu komputer yang berfokus pada usaha menciptakan komputer yang mampu melakukan tugas seperti manusia, bahkan dengan tingkat kinerja yang lebih baik. Menurut Norvig dan Russell, kecerdasan buatan atau AI dikategorikan sebagai dua dimensi utama, yaitu berpikir dan bertindak. Yang C, jenis-jenis buatan AI. Kecerdasan buatan yang terbatas, Artificial Narrow Intelligence atau ANI, merujuk pada sistem kecerdasan buatan yang mampu menyelesaikan tugas-tugas sederhana dan mudah. Artificial General Intelligence atau EGI adalah tingkat kecerdasan buatan mampu bersaing dengan pemikiran manusia. Artificial Superintelligence atau ASI merupakan tingkatan kecerdasan buatan yang lebih unggul dari otak manusia dalam setiap bidang. Yang D, dampak atau manfaat perkembangan AI bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu, evolusi perekonomian dan dunia kerja adalah salah satu dampak utama pengembangan kecerdasan buatan. Yang kedua, bidang kesehatan dan layanan medis akan terkena dampak signifikan dari kemajuan kecerdasan buatan. Yang ketiga, terdapat dampak etika dan privasi yang signifikan dari revolusi AI. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan pandangan Islam terhadap kecerdasan buatan. Karena kemajuan 10 tahun terakhir di bidang ilmu pengetahuan teknologi, perkembangan teknologi semakin pesat di era modern. Meskipun revolusi sosial 5 dan revolusi industri 4 mendorong perkembangan teknologi dengan tuntutan adaptasi manusia, kecerdasan buatan dan kecerdasan tambahan juga membuat robot menjadi lebih pintar. Baiklah, sekian dari saya. Adapun materi kedua yaitu tentang cloud computing dan big data. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan telah menjadi istilah yang populer dalam dunia teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Apple, IBM, Microsoft, dan Google bersaing untuk mendapatkan supremasi di sektor ini.
Ada sebuah makalah yang diterbitkan pada tahun 2008 oleh IEEE Internet Computing, menggambarkan cloud computing sebagai paradigma di mana data disimpan sementara di komputer pengguna seperti desktop, tablet, notebook, dan perangkat lainnya, dan disimpan secara permanen di server yang terletak di internet. Ada beberapa karakteristik pada cloud computing. Yang pertama, on-demand self-service atau layanan mandiri yang tersedia kapanpun dibutuhkan. Yang kedua, ada bulk network access atau akses luas ke jaringan. Yang ketiga, resource pooling atau pengumpulan sumber daya. Yang keempat, rapid elasticity atau elastisitas yang cepat. Dan yang kelima, quantitative service atau layanan yang dapat diukur. Ada 3 tipe pengimplementasian cloud computing. Yang pertama, software as a service berbentuk aplikasi. Yang kedua, platform as a service, implementasi dari database. Yang ketiga, infrastruktur as a service, berbentuk virtualisasi dari infrastruktur. Ada 4 keuntungan dari pemanfaatan cloud computing. Yang pertama, berkurangnya penggunaan sumber daya membuatnya lebih efektif. Yang kedua, berkembang pesat dan mudah berorientasi pada keuntungan. Yang ketiga, menyederhanakan manajemen dan operasi karena mudah untuk memantau dan mengendalikan sistem individu dan perusahaan yang terhubung ke satu cloud. Dan yang keempat, meningkatkan keandalan dan sistem informasi yang kami kembangkan sehingga menurunkan biaya operasional dan modal. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu tentang big data. Big data adalah data dalam jumlah besar, termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur. Analisis big data dapat memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan membuat pilihan dan mengembangkan rencana bisnis. Adapun sejarahnya, pada sekitar tahun 2005, mulai terjadi kesadaran akan jumlah data yang dihasilkan oleh pengguna melalui platform online seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Hal ini mendorong pengembangan Hadoop, sebuah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Selain itu, NoSQL juga dapat mendapatkan popularitas pada periode ini. Konsep Big Data pertama kali diperkenalkan oleh Doug Laney, seorang ahli analisis industri yang mengidentifikasi 3 masalah utama yang disebut 3 V of data: volume, velocity, dan varietas. Volume mencakup masalah organisasi data dalam jumlah besar yang memerlukan biaya penyimpanan yang mahal. Velocity berkaitan dengan kecepatan pertumbuhan data yang seringkali melebihi kecepatan pemrosesan. Dan varietas menyoroti permasalahan dalam menangani berbagai jenis platform dan tipe data. Ada beberapa karakteristik utama big data: volume, velocity, variety, veracity, variability, viability, visualization, dan value. Adapun tahapan pengelolaan big data yaitu perolehan data, analitis, dan aplikasi. Adapun pemanfaatan big data dalam beberapa sektor. Yang pertama, pemanfaatan pada sektor bisnis. Perusahaan-perusahaan dalam sektor bisnis yang berorientasi pada mencapai margin laba yang tinggi dapat memanfaatkan big data untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Yang kedua, pemanfaatan pada sektor layanan publik. Tujuan dari bisnis dan organisasi sektor pelayanan publik biasanya adalah untuk memuaskan klien atau pelanggan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naomi Salwa Purba. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya yaitu mengenai Internet of Things. Nah, sebenarnya apa sih Internet of Things itu? Jadi Internet of Things itu adalah konsep di mana objek fisik seperti perangkat elektronik, kendaraan, atau bahkan peralatan rumah tangga yang dilengkapi dengan sensor atau perangkat lunak yang berfungsi untuk menghubungkannya dan bertukar data melalui internet gitu. Jadi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kecerdasan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Jadi ada beberapa contoh Internet of Things itu, misalnya di dalam bidang kesehatan. Nah, di dalam bidang kesehatan contohnya itu alat pemantau kesehatan seperti gelang pintar yang memantau detak jantung dan aktivitas fisik. Kemudian di bidang kendaraan ada mobil yang terhubung dengan internet yang dapat memberikan informasi lalu lintas real time
dan memberikan layanan navigasi yang lebih cerdas. Kemudian ada kota pintar, infrastruktur gitu ya, contohnya kayak lampu jalan yang otomatis menyala saat dibutuhkan. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai cara kerja dari Internet of Things sendiri. Nah, cara kerja Internet of Things ini dimulai dengan memberikan setiap benda sebuah alamat internet protokol atau IP, biasanya kita sebut IP, yang berfungsi sebagai identitas dalam jaringan. Nah, memungkinkan interaksi antar benda dalam jaringan yang sama. Nah, alamat IP ini kemudian dihubungkan dengan internet. Dengan koneksi internet yang mudah didapatkan saat ini, pengguna itu dapat memantau dan mengendalikan benda itu melalui internet. Kemudian, setelah benda memiliki alamat IP yang terkoneksi dengan internet, nah sensor dipasang pada benda yang memperoleh informasi yang diperlukan. Nah, setelah itu, objek tersebut memproses data yang telah dikumpulkannya dan menggunakan alamat IP-nya untuk berkomunikasi dengan objek lain di internet. Kemudian, objek-objek ini tuh berkomunikasi satu sama lain, memproses informasi dan kemudian bertindak secara mandiri dan memberikan perintah kepada objek lain. Nah, disinilah IoT atau Internet of Things memiliki keunggulannya. Pemanfaatan Internet of Things untuk kendali jarak jauh adalah salah satu contohnya. Jadi seperti dipermudah gitu ya. Kemudian teknologi perintah suara pada akhirnya dapat digunakan di kantor untuk memantau keadaan gadget seperti monitor, menandai dimulainya kemajuan teknologi otomasi kantor. Kemudian untuk penghematan energi maksimum, peralatan kantor mungkin akan dipantau dan dikendalikan oleh teknologi. Miliaran bahkan triliunan objek berkemampuan IP dapat dihubungkan melalui IoT. Baiklah, dari pemaparan saya secara pribadi menyimpulkan bahwa Internet of Things ini sendiri itu merupakan suatu perkembangan teknologi yang dapat membantu sekali efisien dan efektif di zaman sekarang yang semuanya serba digital, semuanya serba cepat, serba maju teknologinya gitu. Jadi sangat amat diperlukan dan sangat amat membantu gitu. Jadi begitulah. Dan banyak contoh ya, apalagi di Indonesia ini sudah banyak sekali contoh kayak smart home gitu misalnya ya. Segala sesuatu tuh sudah dapat dihubungkan dengan internet gitu, jadi memudahkan kita menjangkau sesuatu gitu. Baiklah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blockchain ialah suatu teknologi yang digunakan untuk menyimpan data secara digital yang melalui kriptografi. Blockchain ini memiliki beberapa karakteristik utama seperti desentralisasi, keamanan, berbasis konsensus dan kepercayaan, disegel secara kriptografis, dan anonimitas. Selain itu, ada pula kelebihan blockchain yang dimana membuat pelacakan yang lebih sederhana, penyimpanan data yang terorganisir, peningkatan privasi, menurunkan biaya, dan anti pemalsuan. Blockchain juga memiliki peran penting bagi transformasi digital, yaitu bisnis dapat mengoptimalkan arus logistik dan mempersingkat waktu. Bagi industri 4.0, teknologi blockchain akan berdampak pada bagaimana sistem informasi dan manajemen rantai pemasakan atau SCM terintegrasi. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang Advances Robotics dan 3D Printing. Advances Robotics adalah inovasi di mana robot dapat beroperasi secara otomatis, berinteraksi langsung dengan manusia, dan dapat menjalankan berbagai tugas dengan menggunakan data sensor yang diberikan. Inovasi ini salah satu penemuan terbesar di era industri, yaitu 4.0, karena dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai kegiatan manusia. Contoh dari Advances Robotics yaitu Roomba. Roomba adalah robot pembersih lantai secara otomatis yang dapat membersihkan debu, sampah, dan kotoran di lantai. Robot ini berukuran kecil dan berbentuk seperti piring. Selanjutnya 3D printing.
3D printing atau pencetakan 3 dimensi adalah cara baru membuat objek fisik dari model digital, berbeda dari metode tradisional. Di sini objek dibuat dengan mencetak lapis per lapis dari bahan seperti plastik, logam, atau bahkan sel hidup. Keunggulannya termasuk kemampuan untuk membuat kompleks dan custom dengan biaya relatif rendah. Inovasi ini memungkinkan lebih cepat di berbagai bidang seperti manufaktur, kedokteran, arsitektur, dan desain produk. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.